Halo, saya Carla, mahasiswa semester 2 Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Psikologi. Kali ini, saya ingin menyanggupi tugas yang diberikan dari mata kuliah Psikologi Inteligensi. Kali ini, aku ingin mengangkat teori perkembangan inteligensi dari berbagai ahli. Yang saya mau bahas kali ini adalah teori dari Robert J. Sternberg, Howard Gardner, L. Thurstone, dan Charles. Yang pertama, teori dari Sternberg. Sternberg dikenal dengan teorinya yang diberi nama hierarkis, karena Sternberg membagi teorinya menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ada teori inteligensi konseptual atau komponensional. Teori ini menekankan bagaimana efektivitasnya seseorang dalam mengolah informasi. Contoh dari teori ini adalah yang pertama, ada metakomponen. Metakomponen menjelaskan bagaimana proses manusia dalam mengatur dan mengontrol informasi yang didapati. Contohnya, kita bisa ambil kasus dari contoh dari teori ini, misalnya kita mendapat suatu kasus bahwa terdengar ada gereja yang kebakaran. Nah, dari situ kita akan bisa memilih apakah kita akan mempercayai berita tersebut atau mengolah berita tersebut dengan mencari bukti yang konkret. Yang kedua ada performance atau pelaksanaan informasi. Nah, di sini dari contoh kasus yang tadi, kita dapat memilih untuk menyebarkan informasi yang didapat. Apakah dapat lewat dengan cara yang monoton atau cara yang kreatif. Dari contoh kasus yang tadi, di saat kita sudah mendapatkan bukti yang konkret, apakah kita mau menyebarkannya kembali dengan cara dari mulut ke mulut atau dapat menyebarkannya kembali lewat sosial media. Yang ketiga, ada knowledge acquisition component. Komponen untuk memperoleh informasi yang baru. Kita juga bisa dapat menarik contoh dalam kasus yang tadi, bagaimana kita mengembangkan informasi yang didapat. Misalnya, ternyata kasus yang tadi itu adalah sebuah berita hoax. Nah, sebagai manusia punya inteligensi, apakah kita akan menyebarkan hoax tersebut atau mendapatkan berita yang baru lalu menyebarkannya kembali dengan berita yang benar. Setelah kita mendengar mengenai inteligensi komponensial, sekarang kita beralih ke teori inteligensi kreatif, masih dari Sternberg. Kreatif atau pengalaman, maksud dari teori ini adalah bagaimana seorang individu mampu untuk menghadapi atau menjawab tantangan baru secara efektif atau dengan baik, tanpa mengalami tekanan atau kesusahan sampai individu mencapai taraf kemahirannya, sehingga individu pun dapat berhasil mengatasi masalahnya. Teori ini mempercayai bahwa jika seorang individu mempunyai gagasan atau wawasan yang luas, maka mereka pun dapat dengan mahir menyesuaikan atau menghadapi tantangan. Contoh dari teori ini adalah kita bisa melihat dari orang-orang yang mampu menjawab pertanyaan dengan mudah dan mengeksekusinya dengan baik. Misalnya di saat kita mengerjakan matematika yang sulit dan lain-lain. Lalu, yang ketiga, ada teori kontekstual. Teori ini mempercayai kemampuan individu dalam beradaptasi di lingkungan atau situasi yang baru dengan baik, serta mampu membuat sebuah perubahan di lingkungan tersebut. Kita bisa ambil contoh dari seorang yang sebut saja namanya Astuti. Nah, Astuti ini adalah seorang mahasiswi yang sudah lama tinggal di Jakarta selama 16 tahun. Lalu, di saat ia mengambil kuliah, ia berkuliah di tempat ayahnya bekerja, yaitu Sulawesi Utara. Nah, jikalau dia dapat beradaptasi dengan lingkungannya yang baru, dengan bahasa yang tentunya baru dari lingkungan yang sebelumnya,
lalu mampu bergaul dengan baik, mampu juga membuat perubahan di tempat lingkungannya tinggal atau di sekitar pergaulannya, maka inteligensinya dapat dilakukan secara mumpuni. Sekarang kita masuk ke teori Howard Gardner. Teori yang dikemukakan Gardner adalah teori multiple intelligence. Gardner berpendapat bahwa inteligensi tidak hanya dinilai secara psikometri atau karena cara berpikirnya saja. Gardner berpendapat bahwa inteligensi itu adalah jamak. Manusia yang memiliki bakat akademik atau non-akademik, itulah yang dinamakan inteligensi. Jadi, Gardner merangkum inteligensi ke dalam 7 kemampuan. Yang pertama ada inteligensi linguistik. Contoh ini bisa kita tarik dari bagaimana seorang mampu dalam membaca, menulis kata-kata dengan indah, berbicara dengan lawan jenis, dan juga mendengar. Lalu yang kedua ada inteligensi matematis logis. Contoh dari inteligensi ini adalah seorang yang mampu memecahkan masalah dalam matematika abstrak atau yang berbentuk logika. Misalnya antara seseorang yang dapat memampukan menyelesaikan soal dalam bentuk matematika aljabar atau dapat menyelesaikan dengan mudah matematika kalkulus. Lalu yang ketiga ada inteligensi spasial. Contoh yang bisa kita lihat adalah ketika kita mampu mengatur isi koper kita agar dapat memuat barang-barang atau mencari cara untuk berpindah dari dalam tempat keramaian. Lalu yang keempat ada inteligensi musik. Nah, contoh dari inteligensi musik adalah seorang komposer, manusia yang dapat melakukan nada tinggi, seorang yang dapat bermain gitar, seorang yang suka mendengar musik lalu bersenandung setelahnya. Itu adalah inteligensi musik. Kemampuan yang dimaksudkan oleh Gardner yang setelahnya adalah inteligensi interpersonal. Contoh dari inteligensi ini adalah bagaimana kita dapat mendengar curhatan teman kita dan mampu dengan baik memberikan solusi. Mampu mengetahui maksud orang dengan hanya melihat gerak-geriknya. Itu adalah kemampuan dari inteligensi interpersonal. Yang keenam ada inteligensi kelincahan tubuh. Contoh yang bisa kita lihat adalah atlet sepak bola yang lincah mengoper bola, seorang penari yang dapat menarikan gerakan yang rumit. Yang terakhir ada inteligensi intrapersonal, yaitu kemampuan seseorang dalam memahami dirinya sendiri. Misalnya ketika kita tahu bahwa kita adalah orang yang menyukai makanan tertentu, warna tertentu, intinya di saat kita mengetahui bahwa kita menyukai sesuatu atau dapat paham bagaimana perasaan kita, nah itu adalah kemampuan inteligensi intrapersonal. Dalam teori ini, Gardner pun percaya bahwa jika salah satu bagian tubuh atau otak manusia yang tidak bekerja, maka Gardner yakin bahwa itu akan mengganggu salah satu inteligensi manusia saja, namun tidak mengganggu yang lainnya. Contoh, seseorang yang terganggu di otak bagian brokanya. Ini mengakibatkan kemampuan bahasanya terganggu. Namun, individu tersebut masih dapat berbahasa walaupun pasti akan terbata-bata. Selanjutnya kita masuk ke dalam teori L. Thurston. Thurston mengungkapkan bahwa inteligensi adalah gabungan dari 7 faktor utama atau bisa dibilang primary mental ability. Nah, 7 dari kemampuan itu adalah V atau verbal comprehension atau kemampuan bahasa. Contoh yang bisa kita ambil adalah seseorang yang paham dalam berbahasa asing. Lalu selanjutnya yang ketiga ada N atau number. Contohnya adalah seseorang yang mampu menyelesaikan operasi hitung dengan baik. Lalu ada W atau word fluency atau kecakapan dalam berkata-kata. Kita bisa ambil contoh dari seseorang yang mampu menyebarkan informasi kepada orang lain, lalu mengambil kesimpulannya dari pidato seseorang.
Selanjutnya yang keempat ada S atau spasial. Contohnya adalah kita dapat mengenal bentuk-bentuk garis atau macam-macam bentuk. Lalu yang kelima ada M atau memori. Contoh yang bisa kita ambil adalah seseorang yang dapat mampu mengingat masa kecilnya. Yang keenam ada P atau perceptual speed atau kecepatan perseptual. Contohnya adalah seseorang yang paham atau dapat menangkap suatu atau merasakan suatu benda dan tahu namanya tanpa melihat benda tersebut. Selanjutnya ada R atau reasoning. Contoh dari reasoning adalah seseorang yang mampu memecahkan masalah atau teka-teki dalam teka-teki silang. Lalu kita masuk ke teori Charles E. Spearman. Teori Spearman bernama two-factor theory. Spearman membagi inteligensi menjadi dua, yaitu kecerdasan umum atau general ability dan juga ada kecerdasan khusus atau specific ability. Masing-masing itu Spearman menyebutnya kecerdasan umum adalah G dan kecerdasan khusus adalah S. Menurut Spearman, faktor untuk memperoleh G atau general ability itu adalah bergantung kepada keturunan. Sedangkan faktor S atau specific ability bergantung pada pengalaman atau lingkungan sosial. Spearman mengatakan diukurnya bodoh atau cerdasnya seseorang tergantung dari kemampuan faktor G yang dimiliki. Contoh dari faktor G adalah atau general ability ini adalah kemampuan seorang dalam mengatasi masalah, berpikir, atau kemampuan seorang dalam menjawab soal-soal.